Halo teman pemilih setia Halema KPU Kabupaten Sumba Tengah. Terima kasih sudah selalu setia menonton channel podcast Halema KPU Kabupaten Sumba Tengah dengan tema KPU dalam isu DAS antara batas peran kelembagaan dan ruang strategis pendidikan pemilih. Kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan Bapak Ludolfus Tuames. Beliau adalah Kepala Balai Das NTT. Ini juga memang podcast ini isu yang baru pertama kali KPU Kabupaten Sumba Tengah bekerja sama dengan stakeholder di luar dalam penyelenggara pemilu. Selamat datang Pak Dolfus di Halema KPU Kabupaten Sumba Tengah. Eh, Terima kasih Pak Akbar. Selamat siang Selamat siang. teman apa Helema ya, Helema KPU. Halema KPU Kabupaten Ah, Sumba Tengah. Oke, terima kasih teman-teman Helema KPU Sumba Tengah. Senang sekali saya diundang untuk mempersamai teman-teman KPU Sumba Tengah untuk kita sama-sama membahas tentang isu DAS dalam konteks pelaksanaan pemilu. Terima kasih, ini hal yang sangat baik menurut saya. Ya, terima kasih Bapak Adolfus. Biasanya masyarakat ini kan umumnya masyarakat, saya yakin sekali masyarakat itu belum mengetahui apa sih DAS itu. Kemudian perannya DAS bagi masyarakat itu seperti apa sih? Intristiknya mungkin Bapak bisa menjelaskan. Baik, terima kasih Pak Akbar. Saya eh, rasa penting dan perlu untuk saya menjelaskan tentang apa itu DAS. Jadi saya dalam berbagai kesempatan untuk kepentingan edukasi dan menyebarluaskan informasi tentang DAS, saya selalu menggunakan daun sebagai media untuk menjelaskan menyangkut apa sesungguhnya pengertian tentang DAS. Sebab banyak sekali di antara kita yang masih belum memahami tentang apa itu DAS. Banyak di antara kita memahami DAS itu kiri kanan sungai. Tetapi sesungguhnya pengertian tentang DAS itu tidak sesimpel atau tidak sesederhana itu. Saya menggunakan media daun untuk menjelaskan tentang apa itu DAS. Ini sebagai media yang saya bawa pemahaman masyarakat NTT tentang apa itu DAS. Jadi DAS itu adalah wilayah yang dibatasi oleh batas-batas alam, berupa punggung bukit maupun punggung gunung yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air hujan untuk selanjutnya dibuang ke outlet. Outlet itu ada dua, yaitu ke laut yang pertama, yang kedua ke danau. Jadi DAS itu identik sekali dengan daun. Jadi seluruh wilayah daratan itu terbagi habis ke dalam das. Jadi das itu sama seperti daun ini. Jadi ini adalah batas-batas alam. Ya, jadinya adalah batas-batas alam yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air, kemudian selanjutnya dibuang ke laut. Laut itu ada dua, yaitu yang satu ke laut, yang satu ke danau. Jadi sungai utama itu adalah sama dengan tulang daun ini. Kemudian ini ada apa namanya, cabang-cabang tulang daun ini adalah sungai-sungai kecilnya. Jadi seluruh wilayah daratan NTT itu terbagi habis ke dalam das. Jadi kalau model daunnya seperti ini adalah model atau tipe das yang pembuangannya ke laut. Jadi ini pembuangan ke laut. Nah, ini adalah batas-batas alamnya, berupa punggung gunung maupun punggung bukit. Uh, Kemudian ada lagi satu jenis daun, ini modelnya daun seperti ini. Nah, jadi kalau daun yang dia tangkai daunnya di tengah seperti begini, ini dia pembuangannya ke danau. Jadi ini punggung-punggung bukit atau punggung danau. Ini kemudian yang ini adalah apa namanya, danaunya, danau sebagai pembuangan terakhirnya. Nah, kalau daun yang modelnya tangkai daunnya di bawah seperti payung ini, dia pembuangannya pasti ke danau. Ini pembuangannya ini. Yang titik pangkalnya ini adalah danau. Kalau model daunnya seperti ini, maka ini pembuangannya pasti ke laut. Ya, Jadi ini batas-batas daratannya. Nah, karena itu semua manusia itu beraktivitas di dalam das, termasuk tempatnya Pak Akbar saat ini ya, di Sumba Tengah itu ada dalam das juga. Saya saat ini di Kupang di kantor BPDAS ini juga berada di dalam das. Jadi semua kita, jadi das itu
pengelolaan das itu kan mengatur hubungan timbal balik antara aktivitas manusia yang memanfaatkan segala sumber daya alam yang ada di atas permukaan tanah ini dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraannya, tetapi kelestarian terhadap lingkungan harus menjadi aspek penting yang harus kita kedepankan sama-sama. Karena itu urusan pengelolaan das ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua. Nah, saya selalu mengatakan bahwa saya ini menjadi provokator bagi, dalam tanda kutip, bagi urusan-urusan atau pengertian tentang das. Nah, di dalam das ini sendiri, Pak Akbar, biasanya di bagian Ya, atas ini, jadi ini ibaratnya punggung gunung, ini puncak-puncak gunung atau bukit, ini ya, hilirnya. Nah, ini, jadi biasanya di bagian-bagian pucuk-pucuk bukit gunung itu biasanya identik dengan kawasan hutan. Nah, di luar kawasan hutan di bagian tengah, kemudian di bagian hilir ini tanah yang alas haknya bukan dikelola negara. Kalau di bagian hulu ini biasanya bentang lahannya itu isinya hutan. Jadi kalau hutan ini jurisdiksi atau kewenangannya merupakan kewenangan pengelolaan oleh negara, dalam hal ini Menteri Kehutanan. Tetapi di bawah ini sudah ada kebun-kebun, kemudian ada pemukiman, ada pertokoan, ada kuburan, kemudian ada sawah, ada segala macam lah penggunaan lahannya. Itu adalah merupakan lahan yang alas haknya milik masing-masing pemilik lahan itu. Apakah itu milik pribadi, milik swasta, milik yayasan, dan sebagainya. Nah, das ini adalah merupakan wilayah yang diciptakan Tuhan demikian adanya. Ini given, milik Tuhan. ya, Nah, kita bicara menyangkut pengelolaan das, kita bicara menyangkut pengelolaan bentang lahan. Jadi hulu hilirnya gunung sampai di laut itu merupakan bentang lahan yang merupakan satu kesatuan. Yang mana urusan kalau di hulu rusak, di bagian atas rusak, orang di hilir juga yang akan mendapatkan dampak negatifnya. Tetapi kalau orang di hulu mengelola, menjaga alamnya dengan baik, maka orang di hilir juga yang akan mendapatkan nilai positifnya, tidak banjir, kemudian tidak genangan, kemudian investasi-investasi investasi bangunan vital juga tidak rusak karena diterjang banjir, kemudian sawah masyarakat tidak terendam. Itu adalah nilai-nilai atau hal positif yang dinikmati oleh masyarakat di hilir sebagai akibat orang di hulu menjaga tutupan lahannya dengan baik. Karena itu, kita sekali lagi bicara menyangkut bentang lahan adalah kita bicara menyangkut bagaimana kerja kolaboratif. Nah, pengelolaan das atau mengelola das itu kuncinya pada kerja kolaboratif. Uh, nah, unsurnya kerja kolaboratif itu apa? Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergitas, program, kegiatan, anggaran sampai dengan peran pihak. Nah, kenapa saya bilang tadi saya sebagai provokator? Karena bagaimana kita menyebarkan pemahaman ini supaya orang-orang yang memiliki lahan yang alas haknya milik pribadi, milik yayasan atau milik lembaga-lembaga keagamaan dan sebagainya punya kesamaan frekuensi berpikir yang sama. Kalau frekuensi berpikir kita sudah sama, tentu kita akan punya kesamaan berpikir yang sama bahwa alam ini Tuhan yang ciptakan, kita hanya mendiami. Ini bukan hasil karya manusia, ini adalah adalah ciptaan Tuhan yang kita mendiami hingga saat ini. Tapi tanggung jawab murid kita adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan antara das di bagian hulu, das di bagian tengah maupun das di bagian hilir. Nah, NTT sendiri, Pak Akbar, ya, wilayah daerah ini terbagi habis ke dalam das. Nah, jumlah das di NTT itu sejumlah 3.991 das. Jumlahnya banyak sekali. Nah, kalau saya perbandingkan dengan luas wilayah Jawa Timur itu secara daratan dia lebih luas dibanding NTT hanya 10.000 hektar saja. Jadi luas NTT plus 10.000 hektar itu sama dengan luas Jawa Timur. Nah, sedangkan di Jawa Timur itu dia jumlah das hanya 1.500-an. Artinya apa? Meskipun dia jumlahnya sedikit, tapi ukuran das dia luas-luas. Ukuran das dia besar-besar. Kalau di NTT, jumlah das kita banyak. Ini menandakan bahwa kita mempunyai das yang masuk dalam kategori das-das
sedang, das sedang pun juga itu hanya 5 buah das. Das Benaim, das Wilhelmina, das Aisesa, das Kambaniru, dan Das Jamal itu di Manggarai Barat. Kalau Benaim dan Wilhelmina itu di Pulau Timur, kemudian Aisesa itu di Pulau Flores, kemudian Kambaniru di Pulau Sumba, kemudian Jamal itu di Pulau Flores juga. Nah, ciri khas kita, nah sisanya apa? Dari 3991 itu, sisanya adalah masuk dalam tipikal das kecil dan sangat kecil. Itu luasnya di bawah 10.000 hektar. Nah, ciri khas das kecil ini apa? Jarak gunung dan laut itu dekat sekali. Nah, ini apa namanya? Dengan kondisi seperti begini, das kita ini masuk dalam kondisi rentan. Jadi Tuhan ciptakan kita NTT ini dalam kondisi rentan. Jadi kalau kita tidak mengkonservasi tanah kita dengan baik oleh semua pihak, maka air hujan yang adalah berkat yang Tuhan berikan, kalau kita tidak resapkan ke dalam tanah, maka air hujan ini hanya numpang lewat, kemudian dia hilang ke laut gitu. Karena itu saya selalu di setiap kesempatan saya bilang saya ini menjadi provokator untuk semua pihak yang mendiami bumi ini, kira-kira begitu. Jadi tanggung jawab untuk menjaga dan merawat bumi ini ada pada kita semua. Demikian, Pak Asman. Ya, tadi ada hal yang saya menggarisbawahi yang Bapak sampaikan itu untuk kemudian kita menyatukan pemahaman kita bersama terkait dengan DAS. Bagaimana kita bisa memahami bahwa DAS itu bukan hanya sebagai sumber daya bagi manusia, tapi juga sebagai ekosistem yang memiliki nilai intrinsik begitu Bapak Adolfus. Ya, ya. Jadi memiliki nilai intrinsik karena das ini adalah tanah yang Tuhan ciptakan. Disinilah kehidupan ini terjadi. Disinilah segala ekosistem itu Tuhan ciptakan dengan segala mekanismenya. Disinilah apa namanya kehidupan ini dengan segala macam komponennya, kebutuhannya Tuhan siapkan untuk kita siapkan dan kita produksi. Nah, karena itu apa? Sekali lagi bahwa das itu sama dengan seluruh daratan. Nah, di dalam seluruh daratan, di sini ada segala macam manusia dengan aktivitasnya. Nah, di berbagai kesempatan saya selalu mengatakan bahwa kalau kita menjaga das atau alam dan manusia itu kan satu kesatuan sesungguhnya. Pada saat kalau kita jaga das, jaga alam itu sesungguhnya kita sedang menyelamatkan diri kita sendiri. Karena dalam posisi kalau kita head to head kan manusia dan alam ini sesungguhnya yang posisi yang paling lemah itu kan manusia. Jadi kalau pada saat terjadi bencana, apa daya manusia untuk menghambat untuk menahan bencana itu? Manusia dalam posisi yang sangat lemah kalau sudah terjadi yang kita sebut sebagai bencana. Dan itu manusia ini sesungguhnya kita diberikan peranan dengan akal budi dan kecerdasan kita diberikan peranan oleh Tuhan untuk mengelola dan memanfaatkan. Tetapi mengelola dan memanfaatkannya pun juga harus secara bijaksana. Kalau kita mengelola dan memanfaatkan das kita, alam kita tidak dengan bijaksana, maka kita tinggal menunggu kapan waktunya alam ini menghukum kita, das ini menghukum kita. Kira-kira begitu, Pak. Ya, menarik tadi yang penjelasan. Artinya di situ ada perilaku masyarakat misalnya, perilaku masyarakat terhadap alam. Nah, bagaimana pengalaman Bapak ini apa namanya tantangan utama dalam menjaga kelestarian das, khususnya di dalam perilaku masyarakat itu sendiri begitu? Ya, jadi NTT ini, Pak Akbar dan sahabat-sahabat KPU Sumba Tengah, NTT ini kita top 3 faktor pembatas paling tinggi menurut saya. Saya sudah bertugas di beberapa wilayah di Indonesia. NTT ini kita masuk dalam 3 tertinggi faktor pembatas dalam kehidupan kita dalam kaitan dengan alam. Faktor pembatas kita yang pertama itu adalah faktor biofisik kita. Faktor biofisik itu bagaimana hujan yang ada yang Tuhan kasihkan ke kita itu maksimal hanya 3-4 bulan. Itu faktor pembatas. Nah, dengan faktor pembatas ini tentu ada hambatan-hambatan atau kendala kita dalam masyarakat kita mengelola lahan kita. Itu yang pertama. Kemudian ada juga menyangkut tanah kita. Tanah kita juga banyak kita temukan tanah-tanah kita kurus atau tidak ada humusnya. Kalau sudah kurus dan tidak ada humus, ini tentu pada saat kita berproduksi atau masyarakat kita yang berprofesi sebagai petani melaksanakan produksi di lahan pertaniannya, hasil atau produktivitas lahan kita juga tentu rendah. Nah, itu kira-kira masuk dalam apa namanya aspek biofisik di samping iklim,
kemudian curah hujan, kemudian tanah, itu masuk dalam faktor biofisik. Jadi faktor biofisik itu terbagi lagi kepada beberapa faktor, tapi saya kelompokkan kepada hal yang bisa dikelola oleh manusia, tapi ada yang kedua adalah hal yang tidak bisa dikelola oleh manusia. Dalam hal ini itu adalah kondisi yang sudah Tuhan kasihkan atau given lah. Kemudian yang kedua adalah faktor sosial budaya masyarakat kita, sosial budaya masyarakat NTT yang terlanjur berabad-abad lamanya hidup dalam budaya yang tidak ramah lingkungan atau tidak ramah ekologi. Kebiasaan membakar masyarakat NTT, kebiasaan membakar masyarakat dalam mengolah lahan oleh masyarakat NTT ini diperkenalkan Belanda pada tahun 1700 kira-kira. Nah, sesuatu hal yang salah kalau dilakukan terus-menerus, apalagi dilakukan secara bersama-sama, maka tidak akan ada lagi pihak yang melakukan koreksi atas kesalahan itu, karena semua pihak sudah melakukan kesalahan dan kesalahan itu dianggap sebagai sesuatu hal yang benar. Tetapi banyak di antara kita belum tahu atau belum memahami dampak yang sangat ironi yang terjadi akibat kebiasaan membakar itu. Kalau kita membakar, maka kita akan memusnahkan bahan organik di dalam tanah. Bahan organik itu, komposisi dalam tanah itu hanya 5%. Nah, kemudian 90% itu ada diisi oleh 3 unsur, yaitu mineral, kemudian ada air, ada udara. Jadi mineral itu 45%, kemudian air 25%, kemudian udaranya 25%, kemudian bahan organiknya 5%, sehingga totalnya 100% dalam tanah. Tetapi kalau kita membakar, maka fungsi penghumusan, fungsi pelapukan, fungsi penggemuran tanah, dan fungsi mengikat air itu menjadi musnah. Karena fungsi ini dilaksanakan atau diperankan oleh bahan organik ini. Itu yang pertama. Kalau bahan organik musnah, maka pada saat hujan turun, yang terjadi adalah apa? Karena fungsi mengikat air itu sudah hilang, apalagi hujan turun pada tanah-tanah yang terbuka, maka yang terjadi adalah lapisan tanah-tanah yang humus, yang subur itu akan langsung terangkut melalui proses erosi, kemudian dibawa masuk ke dalam got, masuk ke sungai-sungai kecil, kemudian masuk sungai utama, hilanglah ke laut. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita membakar, maka mineral yang komposisi dalam tanah 5% itu dia akan ikut musnah. Sifatnya mineral itu, yang pertama dia akan berubah bentuk atau dia akan musnah. Nah, padahal kita tahu bahwa mineral-mineral penting, baik makro maupun mikro ini sebetulnya disiapkan di dalam tanah untuk menjadi bahan yang diserap oleh akar tanaman untuk didistribusikan ke bagian tubuh tanaman, yang itu nanti akan bagian-bagian tubuh tanaman yang akan diproduksi menjadi makanan. Nah, kalau mineral ini menjadi musnah di dalam tanah, maka tanaman yang tumbuh akibat kita melakukan proses mengolah tanah dengan membakar, yang terjadi adalah apa? Ketiadaan mineral ini di dalam tubuh tanaman yang makanannya kita makan, baik itu jagung, padi, dan segala macam jenis makanan. Maka yang terjadi adalah apa? Kita makan kenyang saja. Mineral penting yang terkandung di dalam tanah yang sesungguhnya harus ada, yang sudah musnah, itu tiada di dalam hasil produksi pertanian yang kita hasilkan. Maka yang terjadi adalah apa? Dampak panjangnya akan terjadi stunting. Nah, stunting terus-menerus, angkanya saya lihat relatif stabil. Salah satu hal yang saya rasa berkontribusi adalah kebiasaan masyarakat kita yang membakar lahannya pada saat melakukan pengolahan tanaman. Kemudian faktor yang ketiga lagi tadi, yang pertama biofisik, kemudian yang kedua sosial budaya masyarakat kita, kemudian yang ketiga aspek kelembagaan. Aspek kelembagaan ini menyangkut bagaimana masing-masing sektor itu masih berjalan-jalan sendiri-sendiri dalam melaksanakan programnya. Masih kurang integrasi program kita, khususnya dalam sektor-sektor yang masyarakat NTT banyak berkecimpung sebagai profesi, yaitu petani, peternak. Nah, 3 faktor ini menjadi top 3, menjadi faktor pembatas, menjadi faktor penghambat dalam upaya-upaya kita melakukan pembangunan di NTT, khususnya dalam kaitan dengan mengelola das. Ya, itu juga yang Bapak sampaikan tadi, memang kebiasaan-kebiasaan masyarakat di sini di wilayah Sumba Tengah juga membakar lahan, karena dalam pemikirannya
kebanyakan orang yang saya bertanya terkait dengan pembakaran lahan, biar rumput-rumput muda itu bisa lebih cepat tumbuh dengan pengembunan malam untuk makanan-makanan ternak misalnya. Tapi sebenarnya apa yang Bapak sampaikan tadi itu memang berpengaruh terhadap jangka panjang. Nah, berbicara masalah isu DAS ini yang kemudian kita coba integrasikan dengan KPU itu sendiri. Jadi di KPU itu ada salah satu divisi namanya sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Yang kemudian di dalam pelaksanaannya biasanya kita mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan teknis penyelenggaraan pemilu, tata cara pemilu. Nah, kita tahu bersama bahwa di KPU sendiri, teman-teman DAS sendiri, di pengelola DAS misalnya, belum ada regulasi yang memang mengatur antara KPU itu dengan DAS itu begitu, dengan lingkungan umumnya. Nah, ini di sini yang saya mau lihat ada konsep yang sekarang lagi digalakkan itu yang namanya green election, pemilu hijau begitu. Itu di mana sudah mulai dilihat bahwa alam itu tidak lagi menjadi objek, tapi alam juga menjadi subjek di dalam demokrasi yang kita kenal nanti dengan pendekatan non-antroposentris misalnya. Nah, dalam hal ini bagaimana isu DAS ini dapat kita integrasikan dengan materi atau strategi pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU misalnya, dari Bapak misalnya. Karena memang regulasinya belum ada, tentunya kita mulai dengan pendekatan sosialisasi. Nah, bagaimana DAS ini kemudian kita integrasikan dengan strategi pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU dari pandangan Bapak, kira-kira bagaimana? Ya, sebagaimana saya jelaskan tadi di depan bahwa semua kita, masing-masing pribadi kita ini harus mempunyai pemahaman yang tuntas ya dalam kaitan bagaimana kita semua memahami bahwa lingkungan ini betapa sangat pentingnya bagi kehidupan kita. Karena itu ya kita tentu berharap bahwa ke depan banyak tokoh-tokoh politik kita yang punya kepedulian, punya rasa sense of belonging yang tinggi terhadap lingkungan hidup kita, karena harus kita sadari bersama bahwa apapun profesi kita, kita semua beraktivitas, kita semua berprofesi itu semua apa namanya berada atau ya kita laksanakan di atas daratan yang sama-sama kita huni, yang tentu bahwa daratan kita misalnya teman-teman di Sumba Tengah ini kan ini adalah ciptaan Tuhan yang sifatnya uh, kita menerima warisan, dan tentu kita harus mewariskan juga dalam kondisi yang baik untuk keberlangsungan kehidupan ini. Sehingga konsep-konsep pemilu hijau yang tadi yang disampaikan oleh Pak Akbar ini memang kita sangat mengharapkan dan merindukan. Yang pertama, tokoh-tokoh partai pun juga kita harapkan menjadi garda terdepan untuk melakukan kampanye-kampanye yang ramah lingkungan tentu. Kemudian juga logistik-logistik pemilu juga tidak menggunakan alam, misalnya baliho, poster-poster tidak dipaku di pohon-pohon yang tentu itu merusak tanaman kita. Kemudian yang berikutnya tentu bagi saya green election ini tidak semata-mata hanya kepada masyarakat kita, tapi ini juga perlu dalam sebuah sistem pemilu yang juga ramah lingkungan. Bagaimana kita tahu bahwa dalam logistik-logistik pemilu yang digunakan oleh kita, baik itu kertas maupun tinta, itu ada menggunakan atau bahan dasar produksi dari tanaman. Kemudian dalam kertas itu ada unsur karbon yang terikat sementara. Kemudian ada di tinta pemilu itu juga, meskipun jejak karbonnya kecil, tetapi pada saat dia diangkut menggunakan transportasi darat, kemudian laut dan udara, ini kan jejak karbonnya jelas karena semua moda transportasi ini menggunakan bahan bakar fosil yang tentu hasil pembakarannya mengeluarkan karbon. Nah, ini adalah kalau kita sudah bisa melaksanakan sistem pemilu dengan sistem pemilu
E-voting ini bagi saya sebuah kemajuan yang luar biasa. Itu tentu apa namanya, proses ini butuh butuh proses yang panjang. Tapi kalau sudah dilakukan sistem pemilu dengan e-voting ini bagi saya apa dampak atau keberpihakan kepada alam yang luar biasa. Karena apa? Karbon ini kan hanya ditangkap atau diikat oleh tanaman sebagai salah satu unsur atau faktor dalam proses fotosintesis. Tapi dalam proses pemilu ini kan hajatan yang sangat besar di bangsa kita. Ini tahapannya ada beberapa kali apa namanya, beberapa kali pemilu, baik itu legislatif maupun pemilihan eksekutif, baik itu presiden sampai pimpinan daerah di tingkat kabupaten. Ini berapa banyak logistik pemilu yang kita gunakan, yang notabene bahan bakunya itu dari hasil kita mengolah atau menggunakan bahan baku kayu, ya. Kertas itu bahan dasarnya dari kayu. Nah, di sisi lain, kecepatan kita memulihkan alam kita itu tidak secepat bagaimana kita mengeksploitasi atau memanfaatkan tanaman kita yang itu terus pabrik-pabrik mengolah kertas dan sebagainya. Nah, jadi itu Pak Akbar, saya dalam konteks kelokalan tentu kita mengharapkan muncul tokoh-tokoh yang pro dengan lingkungan dalam apa namanya, memberikan edukasi dan mengajak masyarakat untuk dalam proses-proses sosialisasi, kampanye dan sebagainya lebih kepada yang sifatnya ramah kepada lingkungan. Saya pikir itu Pak Akbar. Ya, ya, menarik tadi dari apa yang disampaikan Bapak Dolfus. Kemudian menggunakan apa namanya bahan-bahan atau biasa yang kita kenal kalau di KPU itu istilahnya alat peraga kampanye misalnya, bahan dan alat misalnya yang memang ramah lingkungan, menggunakan bahan-bahan yang alami sehingga limbah daripada alat-alat tersebut bisa langsung menyatu dengan alam, mungkin dari kertas, tinta dan lain sebagainya. Tadi juga sempat disinggung berkenaan dengan e-voting misalnya menggunakan dampak elektronik. Ya, ketika itu juga menjadi plus minus. Misalnya kalau kita bisa melihat tidak hanya berbasis pada digitalisasi ya, cuman digitalisasi ini kan ada dampak tidak secara kasat mata kita bisa lihat, tapi dalam jangka waktu yang panjang itu ada jejak emisi karbon dari penggunaan-penggunaan alat digital itu yang memang formulasinya ke sana itu masih masih agak lama. Tapi untuk meminimalisir itu ke depan memang dalam upaya KPU itu untuk melakukan e-voting, karena kita tahu sendiri bahwa di Amerika Serikat sendiri menggunakan e-voting itu sudah dari tahun 95 kalau tidak salah. Itu kan sudah cukup apa namanya, kalau kita bandingkan dengan pilkada kita kemarin di tahun 2024 itu berjarak 19 tahun dengan kita. Jadi memang ya ini juga kerja berkenaan dengan ini ya bukan hanya kerja satu pihak saja, semua pihak begitu. Di sisi lain kita masih mementingkan pertumbuhan sarana dan prasarana. Kemudian di sisi yang lain juga kita harus apa namanya dampak terhadap lingkungan itu yang memang menjadi PR kita bersama. Nah, dalam hal ini mungkin ada pendekatan atau pemahaman-pemahaman yang memang kita searah untuk kemudian memang terus terang saja Bapak Dolfus, secara regulasi itu di regulasi KPU itu belum ada yang secara eksplisit membahas tentang lingkungan begitu. Hanya saja ya mungkin kita berawal dari ketika kita melakukan sosialisasi, disitulah juga kita menyampaikan dengan masyarakat pentingnya bagaimana kita menjaga alam, kemudian kita menjaga lingkungan. Karena seperti yang kita ketahui bersama misalnya pada saat pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara itu kan ada pendirian TPS. Itu kan kita harus melihat posisi TPS yang didirikan itu di mana, begitu kan? Kemudian biasanya ya contoh kecil sederhana yang sudah disinggung Bapak Dolfus tadi, kampanye ramah lingkungan misalnya. Kalau sederhana saja kita berpikir, biasa kampanye itu dilakukan di lapangan sepak bola. Pasca kampanye akbar itu dilakukan misalnya, nah itu kita lihat betapa rumput di sepak bola itu mati diinjak-injak begitu. Belum lagi di tempat-tempat yang lain. Ini kan kemudian itu juga yang menjadi apa namanya, menjadi perhatian kita bersama. Nah, ini yang menarik, sejauh mana isu lingkungan, khususnya DAS yang selama ini telah menjadi pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihan politik, begitu. Jadi bagaimana apa namanya isu DAS ini menjadi pertimbangan pemilih untuk menjadikan dia preferensi politik. Katakanlah ada salah satu pasangan calon yang kemudian memberi masukan
atau visi misinya yang berkaitan dengan lingkungan, yang itu kemudian menjadi preferensi pemilih begitu. Karena di dunia sekarang, anak-anak muda dunia sekarang kan ini berbicara tentang environmental ethic kan, ke etika lingkungan itu kan. Nah, kita di Indonesia ini ya mungkin di NTT cukup kecil ini belum larinya ke sana begitu. Bahkan kalau kita mau lihat saja tata kota di NTT itu belum ada yang kita bilang ramah lingkungan. Bagaimana Bapak Dolfus melihat ini? Begitu. Ya tentu dalam semua aktivitas manusia yang sifatnya pengerahan massa itu memberikan dampak negatif langsung yang jauh lebih besar dibanding kalau menggunakan sistem elektronik. Misalnya kalau elektronik voting ini kan tidak Ya, perlu kita berkali menggunakan kampanye yang menghadirkan massa dalam jumlah yang sangat besar. Nah, dalam menghadirkan massa yang dalam jumlah yang sangat besar ini juga ada komponen-komponen ikutan, ada atribusi-atribusi ikutan yang juga apa namanya perlu dimobilisasi ke tempat kampanye itu. Bagaimana eh, apa namanya makanan yang sifatnya plastik itu bisa juga tentu harus dihadirkan juga di tempat kampanye yang sifatnya menghadirkan konsentrasi massa yang tinggi. Nah, kita tarik ke belakang dalam bahwa proses menghasilkan apa namanya bahan atau barang-barang ini kan juga ini tentu sifatnya dia mengeksploitasi lingkungan. Jadi tentu pemilu ini hanya merupakan salah satu hajat atau event saja, tetapi proses-proses yang menghadirkan massa dan tentu di situ melekat banyak atribusi yang merupakan keniscayaan masyarakat bagaimana konsumsinya, bagaimana dalam konsumsi itu ada plastiknya, kemudian bagaimana masyarakat itu juga di tengah lapangan dia menjejak apa namanya menjejak bumi lapangan ini kan menyebabkan tanah ini menjadi padat. Kalau tanah menjadi padat kan puri-puri tanah menjadi apa namanya keras, dia menjadi tertutup. Kalau puri tanah menjadi keras dan tertutup, tentu pada saat hujan turun ini kan rongga atau ruang yang disiapkan dalam proses penggemuran tanah oleh mikroorganisme itu kan menjadi tidak berfungsi lagi, sehingga pada saat hujan turun air hujan yang harusnya meresap tetapi karena dia sudah dipijak, diinjak, kemudian menjadi padat, ini menyebabkan air hujan itu tidak bisa meresap ke dalam tanah untuk meningkatkan apa namanya tinggi muka air sungai Botana yang ingin mengisi kekosongan apa namanya sungai Botana yang sudah kita eksploitasi karena kita membuat sumur bor gitu. Jadi kira-kira pemilu ini merupakan satu hajatan besar. Nah, tentu dalam proses-proses dan tahapan-tahapan pemilu yang menghadirkan massa yang besar ini, bagi saya itu memberikan tekanan yang besar juga terhadap lingkungan dengan segala macam mekanisme dalam ekosistem di atas permukaan bumi ini. Jadi bagi saya ya tentu bahwa tidak semua apa namanya langkah-langkah atau keputusan yang diambil misalnya dialihkan ke voting tidak memberikan dampak tentu tetap ada juga, tetapi nilainya jauh lebih kecil dibanding kalau kita masih melaksanakan sistem pemilu yang apa namanya tahapannya menggunakan konsentrasi massa seperti saat ini gitu. Nah, di samping konsentrasi massa tentu di situ juga ada logistik pemilu yang diproduksinya menggunakan proses-proses mengeksploitasi alam. Kemudian bagaimana pabrik-pabrik ini apa namanya menghasilkan gas-gas buangan yang beracun yang meningkatkan pemanasan global dan sebagainya. Tentu satu kesatuan proses panjang yang efeknya satu saja tentu. Dia merusak dan menekan keberlangsungan kehidupan kita, merusak bagaimana itu mekanisme dalam ekosistem kehidupan manusia itu tentu mendapatkan dampak langsung yang besar dibanding kalau kita melaksanakan sistem pemilu secara voting. ya, ya itu juga menjadi apa namanya menjadi pikiran kita bersama. Hanya memang saja ketika momen politik itu eh, para peserta pemilu lebih memilih apa namanya kampanye tatap muka. Ini yang kemudian ya kita tidak ditambah lagi dengan kondisi kita di NTT yang kita bilang penggunaan teknologi ini memang kita tahu bersama kalau kita menggunakan smartphone itu kan untuk sekedar komunikasi, tapi untuk melakukan hal-hal yang lain itu ketika tidak tatap muka rasanya kurang enak. Jadi memang ini juga menjadi perhatian bersama. Kemudian saya mau lompat yang selanjutnya itu
pendekatan non antroposentrik yang saya singgung di awal tadi begitu. Bagaimana kita menempatkan alam itu tidak hanya sebagai subjek, tapi alam juga menjadi objek. Nah, ini dapat dikaitkan dengan praktek demokrasi dan pemilu misalnya. Ini pandangan, ya sesungguhnya pandangannya itu kembali lagi kepada Bapak selaku aktivis lingkungan itu seperti apa begitu. Ya tentu semua kembali kepada masing-masing kita yang menjadi calon pemimpin ya. Saya berharap suatu ketika semua pihak yang akan terlibat langsung dalam aktivitas pemilu sebagai yang akan dipilih, barangkali perlu juga diberikan pemahaman dan apa namanya pendidikan tentang lingkungan. Nah ini sehingga pihak-pihak atau para tokoh-tokoh politik ini juga menjadi tokoh sentral, menjadi lokomotif untuk memberikan penyebarluasan informasi yang sifatnya mendidik kepada semua pihak yang ingin didapatkan simpatinya bahwa isu lingkungan hidup ini menjadi sangat penting. Jadi apapun juga profesi kita sesungguhnya melakukan tanggung jawab di atas pundak kita masing-masing untuk kita melaksanakan aktivitas kita yang sifatnya ramah dengan lingkungan gitu. Karena satu hal yang pasti bahwa bumi ini hanya satu, tidak ada bumi yang lain dan tanggung jawab merawatnya ada pada kita semua gitu. Jadi uh, kita merindukan tentu apa namanya semua tokoh-tokoh politik ini mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang paripurna tentang bagaimana keberadaan lingkungan ini yang berfungsi menjadi penopang, menjadi penyangga kehidupan kita dan tentu tanggung jawabnya ada pada kita semua gitu. Nah, tokoh-tokoh politik ini adalah pihak-pihak yang dalam tanda kutip mempunyai kemampuan, baik itu kemampuan mempengaruhi, mempunyai kemampuan modal dan sebagainya. Nah, tentu tanggung jawab apa namanya muring itu terletak pada kita semua. Tentu kita yang punya pemahaman sebagai aktivis lingkungan, kemudian pihak-pihak yang punya kemampuan menggerakkan orang dan dalam jumlah yang banyak ini kan kalau yang bersangkutan punya pemahaman lingkungan dan punya kepedulian lingkungan, dan tentu dalam setiap gerakannya, setiap aktivitasnya yang mengumpulkan banyak orang atau mempengaruhi banyak orang, tentu urusan-urusan tentang bagaimana melestarikan dan menjaga lingkungan ini menjadi sebuah muatan yang selalu akan disebarluaskan kepada banyak orang yang menjadi pihak yang terkoneksi dengan yang bersangkutan gitu. Jadi sekali lagi bahwa saya sangat apa namanya sangat merindukan suatu ketika tokoh-tokoh politik kita yang memang punya kemampuan menggerakkan banyak orang dan bisa mengkoneksikan banyak pihak ini bisa punya juga pemahaman tentang menjaga lingkungan ini. Jadi tanggung jawab untuk menjaga dan merawat lingkungan ini kan menjadi tanggung jawab kita semua. Gitu. Tidak hanya pada satu orang atau satu dua pihak. Ini menjadi tanggung jawab kita semua karena sekali lagi bumi ini hanya satu dan tanggung jawab merawatnya ada pada kita semua. Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bapak Dolfus. Bahkan saya memimpikan begini, karena kami misalnya di KPU begitu. Ya, kita tahu bersama bahwa tahapan pemilu kita kan berjangka waktu 5 tahun begitu. Kemudian kita struktur ada badan ad hoc kita misalnya ketika proses di masa tahapan itu badan ad hoc kita itu ada yang namanya PPK. Biasa di setiap kecamatan 5 orang, kemudian PPS di setiap desa itu 3 orang dan di setiap TPS itu ada yang namanya KPPS. Misalnya kalau saya membayangkan program strategis mungkin ke depannya begitu ketika kita merekrut badan ad hoc kita, kemudian bekerja sama dengan Daskah atau mungkin dengan dinas lingkungan hidup misalnya untuk menanam sebuah pohon begitu. Jadi di 5 tahun ke depan itu badan ad hoc kita kan kita sudah bisa lihat kalau di Sumba Tengah itu gabungan seluruh badan ad hoc itu sekitar 1.000 lebih karena kita 65 desa dari 258 dengan 158 TPS. 100 ya 258 dan 156 TPS kemarin di Pilkada. Nah, itu kita kan bisa membayangkan setiap orang itu menanam pohon dan kita akan lihat hasilnya di 5 tahun berikutnya dan 5 tahun berikutnya lagi begitu. Itu kan saya membayangkan bahwa kalau misalnya ada lahan-lahan yang kosong atau tidak usahlah lahan-lahan yang kosong di depan rumah kita misalnya kita tanam itu kan itu saya rasa sangat berpengaruh bagi kelangsungan merawat bagian dari kita merawat lingkungan. Ya mungkin teman-teman di DAS juga ada program yang seperti itu untuk kemudian bisa diusulkan di KPU
bekerja sama dengan waktu begitu, atau mungkin teman-teman di DAS memiliki anakan atau dan lain sebagainya yang bisa kolaborasi di masa depan. Menurut saya seperti itu. Bagaimana menurut Bapak Dolfus? Ya tentu ini menjadi hal yang baik sekali Pak Akbar dan teman-teman semua. Kita di BPDAS kita punya 5 persemaian permanen ya. Ada satu di Pulau Timur di Papua, yang satu di Labuan Bajo, yang satu di Lembata, yang satu di Bajau, dan yang satu di Sumba Tengah. Gitu. Nah ini eh, apa namanya, penyelenggaraan pemilu ini menjadi sebuah segmen yang baik sekali untuk bisa melakukan pemulihan lingkungan dengan mengambil ide gratis yang kita siapkan di persembahan permainan kita, termasuk yang ada di Sumba Tengah juga. Nah, harapan saya tidak hanya semata-mata di segmentasi di teman-teman penyelenggara pemilu, tapi ini menjadi tanggung jawab moral kita bersama dengan latar belakang profesi apapun juga untuk menjaga dan merawat bumi kita minimal seperti yang Pak Gubernur sampaikan itu, dengan menanam pohon dan merawatnya di halaman dan di pegangan rumah kita masing-masing. Nah tentu kita menanam pohon ini dengan berbagai macam jenis, bagi pohon yang menghasilkan kayu yang bisa dijual, kemudian menghasilkan buah-buahan, misalnya pinang, kemiri, jambu mente, atau durian, mangga, segala macam ini kan sudah menjadi sebuah nilai ekonomi yang penting bagi keluarga kalau itu sudah menghasilkan. Tapi di sisi lain, ekologi ini kan juga kita jaga bersama gitu. Jadi tanaman ini adalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang memang dia berfungsi untuk apa namanya, menyerapkan air hujan yang turun. Di mana agar tanaman pada saat dia bertumbuh dan berambat, dia akan merekahkan tanah, dia akan memecahkan tanah dan membuka, menyiapkan atau membuka rongga di dalam tanah, sehingga pada saat hujan turun, rongga ini akan menjadi ruang yang akan diisi oleh air hujan yang turun. Nah, melalui pori-pori atau rongga inilah terjadi peresapan dan meningkatkan tinggi muka air sungai bawah tanah. Nah, kalau banyak atau semua masyarakat kita menanam pohon, bisa dibayangkan berapa banyak sumber mata air yang bisa kita ciptakan, yang bisa kita munculkan di tempat kita. Kalau banyak sumber mata air yang bisa muncul, berapa banyak juga petani-petani kita yang bisa beraktivitas pada saat musim kemarau sekalipun, karena ada sumber mata air yang hidup terus-menerus sepanjang waktu. Gitu. Jadi, Pak Akbar dan sahabat-sahabat semua, betapa menanam pohon itu merupakan sebuah kegiatan, sebuah aktivitas yang luar biasa, manfaatnya sangat besar gitu. Jadi teman-teman muslim itu kenal, saya hafal betul yang namanya amal jariah itu. Amal jariah itu kan amal yang Tuhan berikan Ya, ya, kepada kita pahalanya tanpa putus-putusnya atas jasa yang kita buat yang dinikmati oleh orang lain. Betapa tanaman yang atau pohon yang kita tanam, ya, oksigennya akan tersebar dan menyebar kemana-mana, yang itu dihirup oleh orang yang kita tidak kenal, yang dia tidak kenal dari mana sumber oksigen itu. Padahal sesungguhnya kita yang menanam pohon itu. Gitu. Jadi menanam pohon itu luar biasa. Kita bisa mendapatkan keuntungan secara aspek ekologi, kita punya lingkungan sejuk, udaranya oksigen tersedia banyak, kemudian polusi udara bisa diserap oleh tanaman sebagai bahan dasar untuk fotosintesis, kemudian bisa munculkan sumber mata air yang banyak, kemudian bisa juga aspek ekonomi terpenuhi, masyarakat bisa, misalnya dia tanam kelengkeng, dia tidak perlu lagi ke pasar untuk membeli kelengkeng itu, dia tinggal petik kelengkeng yang dia sudah ya, tanam sendiri betul. gitu. Dia bisa dapatkan nilai ekonomi yang bisa kita konversikan, ketimbang dia kalau tidak tanam kelengkeng, dia ingin makan kelengkeng, sejumlah yang dia makan itu dia mesti pergi ke pasar dan mengeluarkan uang. Namun dengan menanam dia tidak perlu lagi mengeluarkan biaya lagi, tidak mengeluarkan uang, berarti itu adalah merupakan nilai ekonominya. Nah, uang yang dia harusnya beli kelengkeng itu bisa alokasikan untuk apa? Untuk urusan kesehatan, untuk urusan pendidikan, bisa tabung ataupun wisata gitu. Nah, kalau masyarakat secara ekonomi sudah kuat, tentu aspek sosialnya juga dia menjadi kuat. Dia bisa punya kemampuan dan mandiri untuk mengakses fasilitas kesehatan yang baik, fasilitas pendidikan yang baik, bisa punya rumah yang baik, kemudian bisa pakaian yang baik, bisa makan yang baik juga. Tentu kalau sudah seperti begitu, kebahagiaan itu menjadi sebuah keniscayaan. Dia bisa juga berwisata dan sebagainya. Nah, di sisi lain, tanah kita begini luasnya, di NTT ini tanah tidur kita begini luas, tapi masih belum juga menjadi sebuah modal modal kekayaan yang dikembangkan dengan maksimal oleh kita semua. Gitu. Jadi saya menghimbau dan mengharapkan kita semua dan serta aktif kita, baik secara pribadi maupun kelembagaan, termasuk pemerintah daerah, mari kita maksimalkan
fungsi-fungsi tanah-tanah terlantar, tanah-tanah tidur kita untuk menjadi sumber-sumber ekonomi baru bagi kita sebagai pribadi maupun wilayah kita berada termasuk juga di Sumba Tengah. Ya, saya ya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dolfus tadi. Ini mengingat dengan program strategis jangka panjang ya, ketika mungkin di pemilu selanjutnya itu kan ya ketika tadi pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Bapak Dolfus itu betapa membuka pemikiran saya terutama oh ternyata dalam proses pelaksanaannya kita ini tanpa kita sadari eh, kita merusak lingkungan yang mungkin dalam pandangannya kita tuh ini seperti biasa yang kita lakukan misalnya yang kita sering mengawasi pelaksanaan kampanye yang hari-hari yang kita euforia dengan apa namanya pesta demokrasi yang sedang berlangsung. Di sisi lain kita lupa bahwa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu merusak lingkungan. Nah, mungkin pemikiran saya di masa yang akan datang mungkin bisa eh, dalam hal ini eh, DAS teman-teman di DAS itu bisa menginisiasi ketika apa namanya tahapan pemilu akan diselenggarakan bisa bekerja sama dengan KPU untuk penanaman pohon bersama atau kemudian dengan partai politik pada saat partai politik melakukan pendaftaran kan ini ruang-ruang yang kita buka kemudian sehingga nanti pada saat mereka yang terpilih dengan kegiatan mereka terpilih itu sudah membayangkan tentang pentingnya lingkungan. Ini pertanyaan terakhir, Bapak Dolfus, untuk jangka panjang misalnya, bagaimana strategi kita untuk mentransformasikan misalnya menjadi pemilu hijau yang menginternalisasikan nilai-nilai antroposentris tadi yang kita bilang, sehingga DAS dan ekosistem yang lain itu tidak lagi dipandang sebagai praktik demokrasi. Artinya, ya itu tadi tidak dipandang seperti itu supaya menjadi preferensi politik bagi pemilih begitu. Ya, tentu saya menyambut baik apa yang disampaikan oleh Pak Akbar tadi. Ini menjadi sebuah momentum dan hal yang baik. Misalnya dalam setiap tahapan-tahapan pemilu, masing-masing partai politik atau tokoh-tokoh politik melakukan aksi-aksi menanam pohon. Dan ini baik sekali saya rasa, dan ini moga-moga menjadi sebuah titik awal dan menjadi sebuah syarat dalam tanda kutip masyarakat akan memilih tokoh-tokoh politik memang pro kepada lingkungan. Jadi ini menjadi hal yang baik dan ini juga merupakan bentuk implementasi atas nilai atau kewajiban moral kita siapapun juga dia apapun profesinya termasuk juga pihak penyelenggara maupun peserta pemilu, partai politik dan sebagainya dalam setiap aktivitasnya pro kepada lingkungan gitu. Jadi ini menjadi sebuah apa namanya pokok pikir yang baik, inisiasi yang baik dan juga tentu ini bahkan menjadi sebuah terobosan yang baik yang tentu bisa juga menjadi sebuah contoh-contoh baik yang bisa direplikasi untuk dilaksanakan di wilayah-wilayah lain gitu. Jadi Pak Akbar, saya tentu sebagai Kepala Baleda saya mendukung dan menyambut baik hal-hal ini dan tentu kita akan mendukung misalnya tahapan pemilu kemudian itu akan ada aksi-aksi seperti ini tentu kita akan mendukung baik. Gitu. Jadi yang terakhir pula juga saya ingin sampaikan bahwa bumi ini satu dan tanggung jawab merawatnya ada pada kita semua. Bencana itu kan terletak pada persepsi manusia. Bencana ini kan manusia Yang buat yang buat istilah bencana ini. Tapi sebetulnya ini bentuk respon alam, alam cari kestabilan. Gitu. Jadi ya, kalau alam ini kita jaga dengan baik, alam ini juga akan memberikan kepada kita kesejukan, kemudian kesenangan, kebahagiaan, sampai kesejahteraan dan kemakmuran alam akan memberikan kepada kita. Karena itu Tuhan pada saat menciptakan begitulah kira-kira konsepnya. Tetapi kalau kita merusak alam, kita tidak ramah dengan alam, ya kita tinggal tunggu yang namanya bencana yang kita bilang. Kapan alam ini akan menghukum kita dengan apa? Ada banjir, ada longsor, ada kekeringan, sampai dengan kemiskinan pun juga adalah merupakan bentuk alam memberikan pesan kepada kita bahwa dengan kita tidak merawat alam maka kemiskinan merupakan sebuah kondisi keniscayaan yang akan kita petik apa namanya dampaknya kalau kita tidak menjaga alam itu. Karena itu mari semua kita menjaga alam kita. Alam ini hanya satu.
manusia dan alam itu satu kesatuan. Dan pada saat kita menjaga alam, sesungguhnya kita sedang menyelamatkan diri kita sebagai manusia. Ya, ya, terakhir sebelum penutup, Pak Bapak Dolfus, saya membayangkan tadi dari apa yang kita membicarakan, ternyata menjaga alam ini sama seperti kita menjaga demokrasi. Ketika alam itu rusak, demokrasi itu dengan sendirinya rusak. Artinya kita berdemokrasi ini sebenarnya di dalam lingkungan, di dalam ekosistem kehidupan begitu. Ketika alam ini yang menjadi rumah kita ini kita tidak bisa jaga, ya bagaimana demokrasi itu bisa tumbuh baik begitu. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin closing statement dari Bapak Dolfus yang berkaitan dengan alam, pemilu, dan demokrasi. Nah, tentu semua aktivitas manusia, apapun juga aktivitasnya, termasuk pesta demokrasi itu juga berlangsung di bumi dan tapak yang sama. Nah, karena itu kita mengharapkan dari proses demokrasi ini, yang pertama kita harapkan suatu ketika kita bisa melaksanakan e-voting, kemudian yang kedua bisa kita hasilkan tokoh-tokoh yang pro kepada lingkungan, karena seorang pemimpin itu Tuhan kasih dia kemuliaan. Nah, tanggung jawabnya kemudian yang Tuhan berikan kepada seorang pemimpin, berupa fasilitas yang baik, penghormatan dan penghargaan. Nah, tanggung jawabnya seorang pemimpin ini juga memberikan kebahagiaan, ketenangan, dan kesenangan kepada seluruh rakyat yang dipimpinnya dengan apa? Dengan cara memberikan kesejahteraan. Kesejahteraan itu apa? Basisnya salah satunya dengan mengelola alam yang baik. Jadi alam ini sangat ditentukan oleh bagaimana keberpihakan political will dan strong leadership-nya seorang pemimpin. Nah, tentu seorang pemimpin dilahirkan dari proses demokrasi dan kita sangat mengharapkan dan merindukan pemimpin-pemimpin kita yang pro kepada alam dan lingkungan hidup kita. Karena sekali lagi alam dan bumi ini hanya satu, tanggung jawab merawatnya ada pada kita semua. Baik, terima kasih Bapak Dolfus. Closing statementnya, sekali lagi kami dari KPU Kabupaten Sumba Tengah, terima kasih sudah menjadi narasumber dan berbagi informasi kepada teman pemilih setia Halema KPU Kabupaten Sumba Tengah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Salam dari kami. Terima Selamat kasih Pak siang. Akbar. Selamat siang, salam hangat, salam hormat buat teman-teman KPU Sumba Tengah seluruhnya. Terima kasih, selamat Ya. siang. Ya, demikianlah teman-teman Halema KPU Kabupaten Sumba Tengah edisi kali ini. Sampai bertemu di edisi Halema KPU Kabupaten Sumba Tengah selanjutnya. Salam dari Halema KPU Kabupaten Sumba Tengah.